Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Pada beberapa menit ke depan, saya Putri Alvina Duyanti akan menyampaikan mengenai beberapa poin. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kitab dan rasul penerimanya. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Yang keempat, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan wujud dari keimanan umat kepada Allah SWT. Artinya, seseorang yang mengimani adanya Allah harus juga mengimani adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada manusia melalui perantaran para nabi dan rasul, yang berisi kumpulan-kumpulan wahyu dan pesan-pesan Allah yang harus dipegangi oleh manusia dalam rangka mengisi kehidupan dunia yang dapat dijadikan sarana mencapai suatu kebahagiaan hidup di dunia ini dan juga hidup di akhirat kelak. Iman kepada kitab Allah itu ditempatkan pada rukun iman yang ketiga. Jadi, itu adalah suatu hal yang penting yang tidak harus diyakini, melainkan juga harus patutlah untuk disyukuri dengan membenarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab itu adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah sebagai pedoman hidup kaum Bani Israel zaman dahulu. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah yang berarti instruksi. Isi mengenai kitab Taurat itu sendiri dikenal dengan istilah 10 hukum ataupun 10 firman, yakni seperti dalam PowerPoint ini. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah, dan sebagainya. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur bentuk jamaknya adalah Zubur, yang berasal dari kata Zabaro Yasburu Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah sebuah kitab yang tertulis. Bila dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Dan sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang dirumuskan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Ada istilah lain juga dalam bahasa Ibrani. Istilah Zabur berasal dari kata Zimra, yang berarti lagu atau musik, yang artinya nyanyian pujian, seperti itulah. Ada ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur, yaitu salah satunya dalam Quran surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran surat An-Nisa ayat 163. Di dalam kitab Zabur ini berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini diturunkan memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan Allah, tidak
menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam kitab Injil ini terdapat pula keterangan bahwa akan lahirnya seorang nabi yang terakhir dan penutup bagi para nabi dan rasul, bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus Allah mengajarkan tauhid kepada umat dan para pengikutnya. Di dalam kitab Injil dan Taurat ini pula mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang ini memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah kehidupan Nabi Isa. Dan kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari kitab Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi empat kitab Injil yang disebutkan di atas tadi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus, tapi secara berangsur-angsur. Kurang lebih diturunkan selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.236 ayat, dan seterusnya. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan wahyu yang terakhir turun itu adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan wahyu terakhir turun itu Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Ma'idah ayat 3 ini turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu Nabi sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Dan beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad wafat. Pembahasan yang ketiga mengenai kedudukan dan fungsi kitab Allah. Sebagai bagian dari suatu sistem kehidupan yang telah direncanakan oleh Allah SWT, adanya kitab suci ini merupakan bagian pokok dari suatu sistem tersebut. Oleh karena itu, iman kepada kitab Allah ditempatkan menjadi rukun iman yang ketiga. Allah adalah zat yang telah menciptakan alam semesta, di antaranya makhluk ciptaannya, yakni manusia. Pada manusia inilah Allah SWT mempercayakan kehidupan di alam semesta. Manusia mendapatkan amanah dari Allah untuk mengatur kehidupan di alam ini, atau di khalifah di bumi ini. Karena sifat Rahman dan Rahimnya, Allah SWT tidaklah membiarkan atau melepas begitu saja makhluk ciptaannya, yakni dengan Allah memberikan pedoman-pedoman yang harus dipakai oleh umat manusia melalui kitab-kitab Allah yang telah diturunkan melalui Rasul-Rasulnya. Jadi kitab-kitab Allah ini memiliki kedudukan sebagai buku pedoman yang berfungsi menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Pembahasan terakhir yakni mengenai intisari Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghapus bagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab yang terdahulu, dan juga sebagai pelengkap kitab-kitab 4 yang tadi, sebagai yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Jadi sebagai umat muslim kita tidaklah perlu meragukannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya ada nama-nama lain Al-Quran, yakni Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, Al-Kitab.
Bisa kalian baca sendiri artiannya. Adapun isi-isi dari Al-Quran itu sendiri membahas mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri selanjutnya mengenai keistimewaan kitab suci Al-Quran. Banyak sekali keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai penunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran juga sebagai informasi kepada umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dengan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran ini merupakan kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran juga tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangnya. Dan membaca dan mempelajari isi dari Al-Quran merupakan suatu ibadah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata dalam PowerPoint ini yang tipu ataupun kepotong, mohon maaf ya. Dan mohon maaf bila mana penjelasan saya kurang jelas